Horas, salam buat kita semuanya, untuk seluruh penonton podcast HKBP Serang. Kita bertemu kembali di podcast kita yang keempat. Seperti yang kita bahas di podcast sebelumnya, kita membahas tentang dogma Kristen, bagaimana dijalankan di HKBP Serang, demikian juga dengan struktur dari Sinode Pusat sampai dengan Huria-Huria. Saat ini kita akan menyambung, Amang Pendeta. Kita akan membahas tentang RPP. Sebelum itu, saya Marco Manurung memperkenalkan narasumber kita yang sudah sangat terkenal di HKBP Resort Serang. Selamat datang buat Amang Pendeta kami, Amang Pendeta BB Siagian. Selamat datang, Amang. Selamat datang, Amang. Ya, Amang, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan, sehat. Ya, Amang, kita akan masuk ke pembahasan ini, Amang, langsung. Bagaimana HKBP itu dibentuk oleh aturan-aturan yang membuat gereja kita sangat teratur. Gereja kita ada berbagai macam dokumen untuk mengikat dan memagari setiap jemaatnya. Ada agenda jemaat untuk ibadah, ada RPP, ada aturan peraturan, dan yang saat ini akan kita bahas dan kita fokuskan adalah RPP HKBP. Jadi kami mungkin beserta dengan penonton agak kurang, ada juga yang beberapa dari kami yang kurang memahami apakah itu RPP dan kepanjangannya apa gitu, Amang. Iya, terima kasih. Saya sapa dulu saudara-saudara yang menonton podcast Daposo Bulung Gereja kita HKBP Serang Resort Serang. Pada lanjutan podcast dari beberapa episode yang sudah merupakan program dari multimedia kita ya, multimedia HKBP Serang, yang mana kita ketahui adik-adik kita, anak-anak kita Daposo Bulung dan remaja aktif di bagian multimedia, melatih diri mereka juga, dan satu hal yang kita yakini bahwa melalui acara seperti ini kita sudah bersama-sama juga memberi pencerahan tentang gereja kita HKBP. Nah, saat ini kita akan berbicara tentang RPP HKBP. Yang perlu diketahui dulu, tidak semua gereja, tidak semua denominasi mempunyai aturan seperti ini, mempunyai RPP. Mungkin hanya sebagian kecil, salah satunya HKBP, begitu ya. Jadi RPP itu singkatan dari Ruhut Parmahanion Dohot Pamicangon HKBP. Ruhut Parmahanion Dohot Pamicangon HKBP. Ruhut itu lebih pada aturan yang ada yang dipakai untuk penggembalaan bagi jemaat yang telah atau melakukan satu pelanggaran terhadap aturan yang ada di HKBP. Jadi ada saat tertentu pelanggaran jemaat itu harus dikenai RPP, artinya dia menerima penggembalaan khusus karena sesuatu hal, begitu. Jadi intinya sebenarnya RPP itu adalah satu ketentuan atau rumusan untuk melakukan penggembalaan bagi jemaat. Dalam bahasa Indonesia sering juga dikatakan RPP itu semacam hukum siasat, begitu, hukum siasat. Jadi itu, intinya adalah penggembalaan.
Jadi mungkin pertanyaannya, kenapa harus ada RPP seperti itu ya? Kenapa harus ada RPP? Kenapa harus ada rumusan penggembalaan bagi jemaat? Karena gereja itu adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu adalah kudus. Memang kita yakin, kita percaya bahwa seluruh jemaat itu belumlah kudus, tetapi kita percaya bahwa melalui pelayanan gereja, persekutuan yang dilayani oleh gereja adalah dalam rangka Tuhan menguduskan kita, jemaat yang hidup dalam dosa. Seperti itu. Jadi karena gereja itu kudus sebagai tubuh Kristus, maka ada sesuatu hal, perbuatan jemaat, sikap jemaat yang memang harus dikenai satu hukum siasat atau ruhut parmahanion. Seperti itu, Amang. Ya, terima kasih Amang. Berarti dari hal tadi bisa kita katakan bahwa jemaat-jemaat, tapi kan itu berarti khusus yang ada kesalahan mungkin Amang ya. Apakah apa yang dia perbuat atau apapun yang dia lakukan, apakah itu sesuai atau tidak. Jadi saat ini pun kita akan bertanya nih, jenis-jenisnya itu apa tuh Amang yang bakal dikenai RPP untuk jemaat di HKBP? Oke, terima kasih Amang, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi dalam rumusan RPP kita itu di sana sudah ada dirumuskan, misalkan pelanggaran terhadap hukum pertama, hukum kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan ada juga tingkatan-tingkatannya. Jadi misalkan jemaat yang melakukan satu perbuatan yang dianggap sudah melanggar kekudusan gereja sebagai tubuh Kristus, dia dikenai RPP masa penggembalaan dalam waktu tertentu, misalkan selama 6 bulan, setahun, bahkan yang tertinggi itu ada yang dikatakan dipabali dari Huria, artinya ya untuk waktu tertentu dia tidak dihitung sebagai anggota jemaat. Kita sih tidak memakai istilah dipecat ya, karena menurut pemahaman saya pribadi nih, kenapa kita tidak membiasakan menggunakan kata dipecat. Kalau kata dipecat atau pemecatan itu lebih pada struktur atau organisasi yang sifatnya duniawi. Nah ini kan gereja, jadi sebagaimana saya jelaskan tadi sebagai tubuh Kristus. Jadi ada tingkatan tertentu bahwa jemaat itu untuk sementara waktu tidak dihitung sebagai anggota jemaat, dia dipabali seperti itu. Tergantung tingkat pelanggarannya seperti itu, Amang. Ya, terima kasih. Jadi saudara-saudara sekalian, seperti yang sudah dijelaskan oleh Amang Pendeta tadi, bahwa dari RPP ini itu seperti mengawasi kita gitu ya. Apakah kita melanggar titah pertama, kedua, ketiga, dan ya hukum Taurat mungkin Amang ya. Jadi kalaupun itu tidak dipecat istilahnya, dipabali, karena memang kalau dipecat mungkin nggak bisa kembali lagi tuh Amang. Betul. Ya padahal kita kan ingin semuanya umat Tuhan bisa kembali ke gereja gitu Amang ya. Prinsipnya itu penggembalaan seperti itu. Jadi memang prinsipnya penggembalaan saudara-saudara sekalian. Nah saat ini karena kita juga sudah tahu jenis-jenisnya dan tujuannya, ini nih Amang yang kadang-kadang ada beberapa pihak lah, mungkin kita masyarakat awam, jemaat yang awam, rasanya kok seperti dipermalukan gitu Amang. Namanya disebut di jemaat, terus apa yang dilakukan itu, apakah benar-benar tujuannya seperti itu Amang? Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya tidak ada unsur untuk mempermalukan jemaat di sana.
Tetapi sebagaimana memang jelaskan tadi pada bagian awal, HKBP itu salah satu gereja yang punya aturan-aturan yang sifatnya bagaimana supaya teratur seperti itu. Jadi di HKBP jemaat yang bertambah itu diwartakan, jemaat yang berkurang diwartakan. Ya salah satunya jemaat yang dikenai siasat gereja atau di RPP itu diwartakan. Itu semacam ya legalnya seseorang itu sedang menjalani masa penggembalaan khusus, itu diwartakan melalui warta gereja dengan tujuan supaya jemaat yang lain, pertama jemaat yang lain tahu, oh berarti tidak boleh seperti itu ya. Jadi dari kasus tertentu secara tidak langsung jemaat yang lain sudah menerima penggembalaan juga di sana. Yang kedua, supaya jemaat yang lain mendoakan saudaranya seiman, teman satu gerejanya yang sedang menjalani RPP. Jadi dua hal itu sebenarnya tujuan kita. Sebenarnya seperti ini, banyak orang, terutama mungkin, maaf nih, di luar HKBP yang menuduh HKBP itu terlalu kaku, terlalu berat, segala macam. Saya coba kasih pemahaman yang sangat sederhana tentang seseorang yang sedang menjalani RPP. Jadi sebenarnya saya pernah dengar istilah yang digunakan oleh salah seorang pendeta HKBP. Jadi jemaat yang sedang di RPP itu dia dipapulik, dipisahkan. Jadi umat ini sebagaimana tadi saya jelaskan, sebagai tubuh Kristus, gereja itu kudus. Nah, jemaat yang melanggar kekudusan gereja itu untuk waktu tertentu dia dipisahkan dulu seperti itu. Maka kalau jemaat sedang menjalani masa RPP, ada beberapa pelayanan yang tidak bisa dilayankan ke yang bersangkutan, terutama sakramen seperti itu. Jadi dia harus diselesaikan dulu. Makanya setiap kali kita melayani sakramen perjamuan kudus, para pendeta pasti menjelaskan itu bahwa jemaat yang sedang dikenai RPP untuk tidak mengikuti perjamuan ini dulu. Nanti setelah dia sudah diterima kembali, dia sudah kembali lagi ke hak-hak sebagaimana diatur dalam aturan-peraturan kita. Jadi dipapulik seperti itu ya, dipisahkan untuk sementara waktu karena dia sudah melakukan satu pelanggaran seperti itu. Dan pada masa itulah sebenarnya harus ada penggembalaan khusus. Jadi kalau di HKBP secara umum, misalkan nih kami yang pelayan full timer, para pendeta, kalau kami misalkan sedang menerima sesuatu hal di RPP seperti yang digembalakan khusus oleh, katakanlah oleh Eporus, kami ditempatkan di satu tempat tertentu, itu di Jitun Silangit. Jadi kami ditempatkan di sana, kami dibimbing, kami dibina ulang, digembalakan, sampai nanti dirasa bahwa kami sudah bisa dikembalikan lagi bersama-sama dengan persekutuan orang kudus seperti itu, Mang. Iya. Ya, baik, Amang. Jadi bagi saudara-saudara, ini bukan mempermalukan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mang Pendeta tadi, ini agar kita mengetahui dan ya jangan dilakukan, jangan diikuti, begitu Amang ya. Iya, betul. Itu tanda-tandanya, berarti ini salah. Dan disampaikan agar jemaat-jemaat yang lain tidak melakukan hal yang demikian, gitu Amang ya. Kemudian boleh balik lagi kan Amang ya, asal dia sudah bertobat, begitu Amang ya. Iya, jadi makanya seseorang yang sedang dikenai RPP
itu kan diputuskan di rapat perhalado. Di rapat perhalado itulah seseorang jemaat yang dirasa harus dikenai RPP ditentukan untuk berapa lama. Jadi misalkan 6 bulan. Nanti setelah 6 bulan dia diterima kembali dan itu diterima melalui satu ibadah. Sekarang yang kita lakukan itu majak penmulak namanya, menerima kembali jemaat yang dikenai RPP itu dilakukan dalam sermon perhalado. Namun sebelumnya sebenarnya itu dilakukan ya dalam ibadah minggu. Ada acara khusus bahwa hari ini kita menerima kembali sebagai jemaat penuh seperti itu ya. Itu pun dengan tujuan supaya seluruh jemaat mendoakan, mensyukuri, karena kita tahu Yesus sangat senang dengan pertobatan. Yesus sangat senang dengan orang yang melakukan dosa ketika dia sudah kembali seperti itu. Tetapi yang menjalankan RPP itu dalam aturan gereja kita HKBP adalah pertohonan pendeta. Pertohonan pendeta yang melakukan penggembalaan bagi jemaat yang sedang di RPP. Begitu, Bang. Oke lah, Amang, ini kita sudah semakin tercerahkan. Ternyata RPP tadi adalah aturan-aturan yang mengikat agar kita tidak mudah diganggu oleh dosa mungkin, Amang ya. Aturan yang namanya juga agama itu kan juga agar tidak kacau, berarti RPP itu agar gereja pun teratur. Kemudian kita bisa bertobat setelah masa RPP dan bisa kembali karena Tuhan menyukai orang-orang yang bertobat untuk kembali ke gerejanya. Jadi untuk kita saudara-saudara sekalian, agar kita tetap berhati-hati, kita tetap taat akan firman Tuhan, ya RPP itu mengingatkan, oh ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tapi kayaknya kalau HKBP nggak sembarangan juga kan namanya ngasih RPP, tentu ada aturan, ada pengawasannya apa segala macam. Iya, dalam menetapkan seseorang itu di RPP, kami para pendeta dan seluruh majelis sebenarnya harus memahami seperti ini. Jadi hendaknya RPP itu tidak dijatuhkan ke jemaat dengan tujuan untuk membebani, menghukum. Jadi tidak boleh misalkan saya nih sebagai pendeta atau Amang sebagai sintua, ada jemaat yang memang ya katakanlah selama ini hubungannya sedang tidak baik dengan Amang, lalu ketika ada pelanggarannya Amang tidak boleh langsung, oh udahlah kita RPP aja. Jadi bahasanya bukan dalam rangka membalaskan dendam, bukan dalam rangka pasobutagas seperti itu. Jadi dia prinsipnya dia tidak boleh terburu-buru untuk menjatuhkan RPP kepada jemaat, tidak boleh terburu-buru, tetapi tidak boleh juga terlalu lama, seperti itu. Tidak boleh terlalu ringan, tetapi tidak boleh juga terlalu berat, begitu. Nanti kalau terlalu ringan, dianggap biasa, gitu. Atau kalau terlalu berat, nanti malah yang bersangkutan bukan membuat dia bertobat seperti itu. Jadi dalam menjalankan RPP ini harus hati-hati. Ibarat suatu rapat, di sana dikatakan hendaknya tidak ditetapkan hanya melalui sekali rapat saja. Lebih baik 2 atau 3. Tapi memang ada misalkan pelanggaran-pelanggaran yang sudah umum ya. Misalkan kalau ada keluarga baru menikah, terus anaknya lahir belum 9 bulan
dari tanggal pernikahannya itu di RPP, itu dengan tujuan supaya mereka menyadari ini tentu pasti ini sudah melakukan hal-hal yang melanggar kekudusan pernikahan seperti itu. Terus untuk jemaat yang muda-muda yang belum menikah supaya mereka juga tahu seperti itu, menjaga diri, di gereja saya tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu. Itu salah satu tujuannya. Terus intinya kalau kita baca rumusan RPP kita itu, vonis itu, hukuman itu nomor kesekian lah. Nomor satu awal yang paling utama itu adalah menggembalakan. Bahkan harus yang bersangkutan dia harus tahu bahwa dia harus di RPP seperti itu. Jadi nggak boleh misalkan apalagi ini kasus-kasus yang yang sangat-sangat perlu dibicarakan. Jadi tidak boleh informasi saja, nggak boleh seperti itu. Jadi memang harus betul-betul di dasar gereja meng-RPP seseorang jemaat itu harus final. Tidak boleh ninna, kata orang nggak boleh begitu. Jadi kadang pendeta dia bekerja bersama-sama dengan sintua sektornya. Ini tolong pastikan apakah benar adanya demikian seperti itu. Karena kalau sampai kita nanti buru-buru tanpa informasi yang jelas, kita menjalankan RPP, artinya kan di sana kita menyatakan bahwa seseorang itu telah berdosa, kan begitu, telah melanggar, maka dia harus di RPP, dia harus dipisahkan dulu untuk sementara waktu. Sementara prosesnya itu mengakibatkan si pendeta atau parhaladu jatuh ke dalam dosa, itu kan tidak baik. Jadi harus benar-benar hati-hati. Intinya itu tadi, tidak boleh terburu-buru, tetapi tidak boleh juga dilama-lamakan seperti itu. Baiklah Mang, setelah berbincang-bincang mengenai RPP tadi dari awal tujuannya, apa saja RPP itu, kami berharap buat jemaat HKBP Serang dan lebih luas lagi para penonton podcast ini, ya podcast HKBP Serang bisa tercerahkan. Dan kalaupun mungkin kurang, Amang mungkin bisa langsung bertanya ke Amang pendeta kami boleh, ini, atau siapa-siapa yang ada di dekat saudara-saudara sekalian, pendeta-pendeta, sintua bisa jadi narasumber juga agar kita tidak dalam kekacauan, tidak dalam dosa, kita tidak melanggar kekudusan. Baiklah Amang, mungkin ada kata-kata penutup ini Amang buat para penonton kita. Oke, untuk seluruh jemaat yang mengikuti podcast ini, saya pikir perlu kita memiliki kesepahaman bersama tentang HKBP itu secara utuh ya. Jadi ada banyak dokumen-dokumen yang dimiliki oleh HKBP, sebenarnya itu untuk memelihara HKBP itu sebagai tubuh Kristus yang memang harus teratur seperti itu ya. Jadi ada aturan peraturannya di sana, ada rumusannya, apa sih hak jemaat, apa kewajibannya, seperti itu. Bahkan sampai struktur dari kuria sampai ke sinode kantor pusat itu semua diaturkan. Segala syarat-syarat di sana diaturkan. Ada juga namanya konfesi. Konfesi itu tentang pengakuan iman HKBP. Jadi mungkin nanti di podcast yang lain kita akan bahas itu. Nah, salah satunya tadi tentang RPP ini ya. RPP. Jadi perlu dipahami RPP itu memang sangat baik untuk memelihara perilaku jemaatnya, moral jemaatnya, etika jemaatnya. Dan saya ini sebagai pendeta, jujur di antara sekian banyak tugas pelayanan yang harus saya lakukan, urusan RPP saya sangat-sangat kadang takut ya, sangat
takut. Jadi, aduh gimana ya? Apalagi yang sebelumnya kita tahu jemaat itu kan sangat aktif di gereja, sangat baik, tapi tiba-tiba ada sesuatu hal yang harus membuat dia menerima RPP, ya berat. Saya pernah ngalami Sintua yang sangat banyak mendukung pelayanan saya. Pokoknya saya banyak percayalah ke dia kalau ada pekerjaan. Saya sangat banyak terbantu. Tapi suatu ketika anaknya yang belum malua, belum sidi, melakukan pelanggaran. Nah, di ketentuan kita dulu itu kan yang di RPP itu orang tuanya kalau belum sidi. Jadi ya berat. Ya saya datang ke rumahnya, saya nangis. Berat, tapi ya memang demi menjaga kekudusan gereja sebagai tubuh Kristus, itu harus kita jalankan dengan baik, dijalankan secara bertanggung jawab. Dan untuk seluruh jemaat, sekali lagi saya harus katakan, jangan melihat RPP itu semacam kuhab ya, seperti kuhab jadinya pikir. Bukan seperti itu. Dan sangat baik sebenarnya, apalagi di era digital sekarang. Saya pikir kalau saja setiap jemaat mau belajar tentang HKBP melalui dokumen-dokumen yang dimiliki, tinggal searching aja di Google. Ada RPP HKBP apa, pelajari di sana. Supaya kesannya jangan itu hanya itu yang perlu pendeta saja atau sintua saja. Jadi seperti itu, dokumen-dokumen yang kita miliki itu sekarang ini sudah sangat mudah kita mengaksesnya ya. Jadi RPP apa yang tidak boleh, apa yang boleh, itu kan di RPP itu. Lalu kita pelajari seperti Amang sampaikan tadi. Kalau ada yang kurang jelas, ayo bertanya. Karena melalui dokumen-dokumen yang dimiliki oleh HKBP lah, maka kita akan semakin cinta dengan HKBP, termasuk dokumen liturginya, agendanya. Di sana tersusun rapi, semua ada maknanya. Tidak tahu Pak, kita sudah pernah bicara tentang agenda ya? Itu belum dibicarakan, mungkin nanti. Agenda juga itu kenapa lagu pertama sekian ayat harus dimulai dari foto, diakhiri dengan berkat. Semua itu punya makna dan itu dirumuskan tentu dengan muatan-muatan teologi, muatan-muatan dogmatis yang menggambarkan HKBP seperti itu. Jadi baiknya khususnya setiap warga HKBP harus mengenal HKBP supaya enggak begini Mang Sintua. Sering kita mendengar, ini masih ada waktunya ya? Masih boleh Bang, masih. Nah, sering saya sendiri sering mendengar soal ketentuan tata letak misalkan, atau liturgi ibadah. Ketika jemaat kita mungkin dia mengikuti ibadah di gereja tertentu, dia lihat di sana ada hal yang baru, lantas itu mau dibawa ke HKBP. Saya emang lihat di sana kok bagus. Bagaimana kalau kita buat di HKBP seperti itu? Nah, saya yakin kalau sudah dipahami HKBP dengan baik secara utuh, tidak akan seperti itu. Kita tidak akan mendengar lagi, khususnya dari yang muda-muda nih sering, gak enak ibadah di HKBP, gak hidup iman saya, gak bertumbuh iman saya. Padahal kalau dipahami liturgi itu, pasti dia. Kalau dipahami apa RPP itu seperti topik bahasan kita hari ini, dia akan tahu bahwa betapa Tuhan mencintai dia, betapa HKBP mencintai seluruh umatnya, maka nggak dibiarkan ini umat seenaknya aja, suka-sukanya. Karena kan bagusnya melalui gereja HKBP ini yang terjadi adalah bagaimana terpenuhinya kesukaan Tuhan, kan seperti itu. Iya. Jadi sukanya Tuhan lah yang mau kita aturkan di gereja kita. Jangan suka-sukanya kita pula kan gitu. Bagaimana Tuhan suka dengan HKBP.
siapa. Memang itu tadi ya, lagi-lagi jangan dipahami RPP itu sarana untuk memvonis, menggembalakan, marmahani, mamicang. Jadi itu kan marmahani, mamicang. Itu menggembalakan, menegur. Kan gitu, gak ada di situ kata memecat. Gak ada. Ditegur dia, ditegur dulu atas pelanggaran-pelanggarannya. Apa tegurannya? Misalkan dia ditegur untuk sekian bulan, sekian tahun, atau ditegur dia dengan tidak dihitung dulu untuk sementara waktu sebagai bagian dari jemaat. Nanti setelah dia bertobat, kita terima kembali, seperti itu. Baiklah Mang, sudah kita dengarkan sama-sama tadi statement dan pesan buat kita semua para penonton podcast HKBP. Dan tadi ada mungkin biar jadi penasaran itu tadi Amang, bagaimana tadi ibadah HKBP mulai dari lagu pertama sampai dengan berkat. Ya, nanti kalau misalnya saudara-saudara sekalian ingin apa yang dibahas, silakan komen. Kita mau bahas apa nih? Silakan di komen. Dan biarlah kita semua yang menyaksikan sama-sama mencintai HKBP. Saya dari kecil sampai sekarang di HKBP. Dan semoga sampai akhir hayat pun saya berada di HKBP dan menjadi pelayan di HKBP. Demikian dari saya, terima kasih buat Amang Pendeta kami, Amang Pendeta BB Siagian. Saya Marco Manurung, podcast HKBP Serang, pamit, Horas. Horas.